Ingat yang ibu-ibu masak nasi goreng teh yang terlalu asin, tak anak asin pisan. Asin Pak. Kenapa Bapak nggak protes? Nah, nasi goreng ini tidak akan melukai kita, tapi omongan kita yang menyedihkan bisa melukai hati ibu. Dalam tasi Bapak ya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Selanjutnya ada yang Surat Al-Ahzab ayat 70-71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Jadi kalau kita menjaga lisan kita, itu selain kita akan selamat, salah satu efeknya adalah Allah akan memperbaiki amal-amal kita, perilaku kita. Allah akan memperbaiki dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau tidak keberatan, kita pakai rumus BMT Tensofales. Apa? B-nya benar. Jadi kalau mau bicara tuh niatnya benar, perkataannya juga benar. Bal, benar, akurat, lengkap. Apa? Bal, benar, akurat. Jangan ditambah-tambah, juga jangan dimodifikasi, bisa jadi fitnah. Yang kedua, M-nya manfaat. Pastikan berbicara kita manfaat. Ada perkataan benar, tapi sikonnya tidak pas, jadi tidak manfaat. Contoh ya, orang sedang marah. Orang marah tuh sedang tidak siap menerima kebenaran, karena siapnya adalah dia memuntahkan kemarahannya. Jadi kalau kita bicara benar kepada orang yang marah, dia tidak siap menerima. Apa yang harus kita lakukan? Redakan dulu amarahnya. Sudah gitu baru kita bicara kebenaran. Bisa dipahami? Ingat ilmu tisu ini? Ya punten hadirin. Pala lempar-lemparan gini. Lihat, bukan sulap ini ya. Sep. Tuh, artinya apa? Disep, tangkap. Kalau orang marah tuh ditangkap dulu kemarahannya. Ini yang pernah diberi contoh. Cik atuh, si ngerti jadi istri itu. Berat tahu jadi suami itu kayak apa. Tidak hanya di dunia, di akhirat berat nih bapak teh. Terus kata istri teh, bapak mah belum nyobain jadi wanita. Ya hamil pak. Ya melahirkan, menyusui, tahu penderitaannya kayak apa? Nggak gampang loh bu, berantem. Bapak tahu kenapa kalau sudah nikah diberi gelar NY? Nyapu, nyuci, nyetrika. Jadi bodor atuh hadirin.
Astagfirullahaladzim. Kalau suami marah, tugas utamanya adalah meredakan kemarahannya. Dan kemarahan itu set begitu adalah dengan diterima, disanggap. Oh iya Pak, walaupun gak enak terima tuh. Iya Pak, saya sekarang jadi semakin mengerti betapa berat tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Saya makin paham. Nah gitu. Apa sih yang saya cari dari semua ini? Ha? Hanya demi kalian, demi kalian. Betul Pak, saya paham. Kami yang kurang bisa mengerti terhadap perjuangan Bapak. Nah, kalau sudah dimengerti mah Bapak juga tidak mau apa lagi. Bapak teh berjuang teh buat apa coba? Insya Allah ke depan saya berusaha lebih baik lagi. Alhamdulillah, ya lumayan tadi air rezeki. Nah, iya memang begitu. Sama kalau istri lagi rewel lagi, wah itu capek. Iya Bu, berat sekali, kebayang atuh. Ngurus anak semua sendiri, belum lagi nyuci. Aduh, saya memungkinkan. Tuh gitu atuh Pak, Cing ngerti. Iya benar Bu, luar biasa. Aduh, hanya bisa ngedoain. Alhamdulillah tuh gitu. Beres hari ini. Baru ngomong kebenaran. Ini teh serius. Tak bertengkar mah, walaupun benar yang disampaikan, tapi tidak manfaat sebab situasinya tidak sedang siap menerima kebenaran. Tak menyakiti. Ayolah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu yang muslim lain aman dari gangguan lisan dan tangannya. Ini hadis hebat ya. Dulu belum tahu bakal ada WA. Sekarang ini diam. Ini yang tidak di. Kita ngomong iu tadi. Dari bibir itu udah tahu kata-kata. Luar biasa ya, itu hadis 1400 tahun yang lalu. Jangan ganggu orang oleh tangan, mungkin oleh pukulan, colekan, tapi sekarang yang lebih bahaya tuh ini. Sekali sen itu bisa ke penjara tuh hadisnya. Ayo kawan-kawan, walaupun benar dan manfaat, pilih yang tidak menyakiti. Kawan gemuk, benar. Nut, gemuk dengan nut beda rasanya. Iya kan? Jik nut, dia nut. Itu kan singkatan dari genut ya. Hati-hati hadirin. Sepatah dua patah kata tuh robek ke hati itu antara memaafkan dan melupakan tuh beda kapling. Mana yang lebih mudah, memaafkan atau melupakan? Memaafkan. Melupakan oh lama. Ingat yang ibu-ibu masak nasi goreng teh yang terlalu asin, tak anak asin pisan. Asin Pak. Kenapa Bapak nggak protes? Nah, nasi goreng ini tidak akan melukai kita, tapi omongan kita yang menyedihkan bisa melukai hati ibu. Dalam tasi Bapak ya. Kita makan puas. Ya tenang, eka racun kesalah kita. Ada kecenderungan kita tuh kalau kecewa tuh kata-kata kita tuh ingin puas nyakitin orang, betul? Di mana mata kamu pakai itu otak, ha? Pakai tah otak, ha? Siapa yang nggak pakai otak atau hadirin? Jangan ditaruh di dengkul tah otak teh. Dasar kamu nih orang kampung.
padahal sekampung dengan beliau. Kalau orang marah tuh akalnya turun. Dah, rekan-rekan, tenso vales, tenang, sopan, fasih, lembut, secukupnya. Ini saya juga baru ingin membayangkan Rasulullah kan kalau bicara tenang, sopan. Rasulullah tuh kalau bicara tuh fasih, jelas, bisa dipahami, lembut dan secukupnya, tidak bertele-tele. Mari kita jadikan program Saum Mulut ini menjadi program utama kita. Rasulullah SAW tidak banyak bicaranya, tapi banyak sekali makna kekuatan yang bisa menggugah dan mengubah kita. Benar? Kenapa ulama terdahulu bicaranya sedikit? Atau jangan yang terdahulu, guru saya, mbah guru saya, sedikit bicaranya. Masya Allah tuh, sedikit tapi menggugah dan mengubah. Sejujurnya saya bisa berubah begini, sesyariatnya adalah dibimbing oleh guru. Itu SMS-nya saya kumpulin. Makanya HP lama tuh nggak pernah dijual karena banyak nasihat guru di sana. Kalau dibaca lagi tidak banyak, tapi Masya Allah, karena lahir dari kebersihan hati, jadi kata-katanya itu oleh Allah diberikan tenaga untuk menggugah dan mengubah. Tapi kita kadang bicara untuk dikagumi, ya. Cobalah saudara-saudara sekalian, kita dah acting yang Assalamualaikum, dibuat nadanya supaya kelihatan wibawa. Salam itu mendoakan orang, tidak penting kita kelihatan wibawa. Tapi kadang-kadang dalam bicara kita lebih ingin diakui orang, bukan ingin diterima oleh Allah. Ya, termasuk saya juga masih sangat. Ya, ini habis ini dievaluasi, pasti banyak nih hal-hal yang tidak manfaat, hal yang berlebihan dari pembicaraan ini. Mungkin perkataannya agak benar, tapi hatinya belum tentu benar. Dan Allah tahu semuanya. Ada lagi yang akan dibacakan, Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Para sahabat kemudian menjawab, menurut kami orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang ataupun harta kekayaan. Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang bangkrut di kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa banyak amal-amal kebaikan berupa salat, puasa, zakat, dan amal-amal yang lainnya. Namun ia pun membawa amal-amal keburukan. Ia pernah mencerca seseorang, kemudian ia pernah menuduh orang lain, dia pernah memakan harta orang lain tanpa hak, menumpahkan darah seseorang tanpa hak, juga pernah memukul seseorang. Maka diberikanlah amal-amal kebaikannya itu kepada orang ini, amal kebaikan lainnya kepada orang itu, yakni mereka yang pernah disakitinya. Jika amal kebaikannya telah habis sedangkan hak-hak mereka belum terbayar, maka diambillah dosa-dosa mereka, orang-orang yang disakitinya itu, lalu ditimpakan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Oh, nauzubillah min dzalik. Orangnya banyak beramal, sholat, saum, ke masjid, sedekah, umroh, baca Quran, bahkan haji, tapi aktif sekali menyakiti orang.
menghina, mengolok-ngolok, kan ada yang 6 larangan itu ya. Dalam Al-Hujurat ayat 12, jangan saling mengolok-ngolok, mengejek, jangan saling mencela, dilarang saling panggil memanggil dengan gelaran buruk, juga jangan suudon, jangan tajasus, jangan ngorek-ngorek aib, dan jangan gibah. Al-Hujurat ayat 11-12. Kalau itu dilakukan, hadirin, kalau itu dilakukan dan tidak dimaafkan, dunia tidak bisa semuanya selesai. Di akhirat setiap yang disakiti dibayar oleh kita. Mungkin dengan sholat kita itu disakiti, bayar dengan saum kita, habis pahala kita untuk membayar orang yang kita sakiti. Padahal kezoliman masih ada. Apa yang terjadi? Dosa orang yang disakiti dipikul oleh kita. Mungkin dosa yang orang itu pernah zina, kita sakiti, bayarannya jadi dosa zina, nauzubillah. Dan akhirnya muflis, bangkrut, jadi ke neraka. Jadi tidak aman sebetulnya hanya berbuat baik. Tidak cukup, harus menjaga diri dari merugikan orang lain. Dan ini yang paling gampang, serta ini sekarang. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.